Dari penampakan Shield-nya di beberapa TV spot dan penampakan dirinya di leak yang beredar, nampaknya hampir pasti kalau Hayley Atwell akan kembali ke MCU. Dan kali ini dia bukan sebagai agen Carter melainkan sebagai Kapten Carter, di mana diprediksi kalau karakter ini adalah karakter yang sama dengan yang diceritakan di What If. Dan nanti di film Doctor Strange 2, Kapten Carter akan jadi salah satu anggota dari organisasi rahasia Illuminati. Karena itu di video yang kali ini kita akan membuat rangkuman tentang perjalanan Kapten Carter di seluruh series What If, sebagai bekal sebelum kalian menonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tahun 1943 di alam semesta alternatif, akan dilakukan proses penyuntikan serum di SSR Brooklyn Facilities kepada Steve Rogers dalam rangka menciptakan super soldier pertama Amerika. Ini dilakukan demi Amerika memenangkan perang dan menghentikan Nazi yang semakin kuat di Eropa. Ketika diminta untuk menunggu dan menyaksikan dari lantai atas ruangan, agen Peggy Carter memilih untuk melihat prosesnya dari dekat. Inilah yang menjadi pembeda dari universe utama, yang mana jika Peggy naik ke atas seperti yang diperintahkan, maka ceritanya akan sama seperti yang kita lihat di film MCU, terutama di film Captain America vs Avengers. Peggy melihat mata-mata Hydra bernama Hans Kruger yang menyusup dan meledakkan seluruh tempat itu dalam rangka untuk mencuri serum super soldier. Steve yang jadi satu-satunya relawan harus tertembak sementara daya mesin penyuntik semakin menurun. Jika eksperimen tidak segera dilakukan maka kesempatan akan terbuang sia-sia. Peggy dengan tekad baja menggantikan Steve sebagai relawan dan Howard Stark menjalankan mesinnya untuk memulai proses penyuntikan. Setelah disuntikan, serum itu merubah tubuh Peggy Carter menjadi makin besar dan kekar, termasuk memberinya kekuatan manusia super. Dalam kejadian itu, pemimpin tertinggi SSR yaitu organisasi cikal bakal SHIELD, yaitu Chester Phillips berhasil ditembak oleh Kruger, sehingga ini membuat Kolonel Flynn naik jabatan. Melihat serum itu disuntikan kepada Peggy, Kolonel Flynn malah menganggap proyek itu telah gagal besar dan percuma. Pasalnya dia merasa serum itu tidak akan berguna jika disuntikan ke tubuh seorang wanita. Flynn meremehkan kemampuan bertempur seorang wanita di garis depan perang. Lalu darah dari Peggy diambil sebagai sampel untuk eksperimen super soldier di masa depan. Mendengar dia direndahkan dan diremehkan, Peggy meluapkan semua emosinya dengan berlatih. Di sana dia ditemani oleh Steve Rogers, orang yang seharusnya disuntikan serum itu. Steve malah memberi semangat dan menyuruh Peggy untuk memanfaatkan serum itu dengan baik. Pasukan Nazi sudah mulai masuk ke kota Tonsberg, Norwegia, di mana di sana pemimpin Hydra Johann Schmidt mengambil senjata bernama Tesseract, di mana senjata itu akan digunakan untuk memenangkan perang dan menguasai dunia. Mengetahui itu, Howard Stark bersama Peggy dan Kolonel Flynn menyusun rencana untuk tidak membiarkan Hydra bertindak lebih jauh lagi. Namun sang kolonel masih memandang sebelah mata kemampuan Peggy sebagai wanita. Kemudian Howard Stark malah memberikan kostum perang dan perisai sebagai senjata berperang kepada Peggy. Menggunakan kostum dan senjata baru, Peggy menghadang rombongan Hydra dan menyerang mereka. Di sana ada Arnim Zola yang membawa Tesseract untuk dijadikan eksperimen. Dengan kekuatan manusia super, Peggy mampu mengalahkan semua pasukan Hydra termasuk menggulingkan mobil baja mereka. Peggy lalu membawa Tesseract ke hadapan Kolonel Flynn, membungkam mulut kasar milik sang kolonel, di mana Howard akan menggunakan Tesseract untuk menjadi sumber energi dari mesin canggih. Sementara itu Peggy dipromosikan menjadi kapten agar bisa terjun langsung ke lapangan. Dia lalu memutuskan untuk menyelamatkan tentara yang jadi tahanan Hydra. Kebetulan di sana ada Bucky Barnes, teman dekat dari Steve Rogers. Singkat cerita, Peggy berhasil menerobos penjara dan mengeluarkan mereka, dan dia kini dikenal sebagai Kapten Carter. Rombongan tank dikerahkan untuk mencegat Peggy dan pasukan lain. Namun untungnya ada Steve yang kali ini datang menaiki Hydra Stomper. Inilah mesin canggih yang dibuat oleh Howard memanfaatkan energi Tesseract. Kombinasi Kapten Carter dan Hydra Stomper berhasil mengalahkan pasukan tank Hydra. Sejak saat itu Kapten Carter dibantu dengan Steve terlibat dalam banyak pertempuran melawan Hydra. Bahkan mereka bisa mengalahkan angkatan udara Hydra. Kabar ini mulai tersebar sampai ke telinga Presiden Amerika, sampai Kolonel Flynn dengan licik mengatakan bahwa semua itu adalah kerja kerasnya. Sementara itu ternyata Johann Schmidt sedang mempersiapkan senjata lain untuk menguasai dunia. Sekaligus dia mengungkapkan jati dirinya sebagai Red Skull.
lompat ke misi terbaru pasukan Kapten Carter. Ketika lompat ke dalam kereta, Bucky nyaris jatuh, namun untungnya ada Peggy yang menariknya. Steve masuk ke dalam kereta dan menyadari kalau itu adalah jebakan. Sayangnya itu terlambat disadari karena bom yang ada di dalam kereta langsung meledak, dengan Steve yang masih berada di dalamnya. Sementara Peggy dan yang lain berhasil menyelamatkan diri. Meskipun sedang berduka atas kepergian kekasihnya, Peggy tetap melanjutkan perjuangan. Berbekal informasi dari Arnim Zola, terungkap kalau Red Skull akan menggunakan senjata interdimensional untuk menguasai bumi. Ini membuat Peggy berencana untuk langsung menyerbu markas Red Skull. Singkatnya, mereka berhasil masuk ke sana dan mengalahkan semua pasukan yang ada. Mereka lalu berbagi tugas. Peggy dan Howard ke lantai atas, sedangkan Bucky dan Howling Commandos ke bawah tanah. Mendapatkan kembali Tesseract, Red Skull memanfaatkan kubus itu untuk menjadi tenaga mesin yang sudah dia buat. Alhasil terbuka sebuah portal dari dimensi lain, yang lalu keluar Hydra Champion, monster yang sudah dinantikan oleh Red Skull untuk membantunya menguasai dunia. Namun monster itu malah menyerang dan membunuh Red Skull. Peggy sangat khawatir monster itu akan menghancurkan seluruh Eropa dalam waktu yang sangat cepat. Sementara itu Bucky dan Howling Commandos di bawah tanah menemukan armor Hydra Stomper dan Steve yang ternyata masih hidup. Setelah diisi energinya, Hydra Stomper lalu terbang untuk membantu Peggy. Menggunakan pedang dan perisai, Peggy berjuang sendirian untuk mengalahkan monster itu. Howard berhasil mematikan portal, namun Peggy malah ikutan terhisap bersama monster itu. Steve kemudian datang bersama para pasukan. Sayangnya monster itu berteriak dan membuat telinga semua orang kesakitan. Steve lalu memindahkan semua prajurit untuk keluar bangunan. Di samping itu, Peggy berusaha mendorong makhluk itu agar cepat masuk ke dalam portal. Ketika dibutuhkan, sayang sekali mesin Hydra Stomper malah kehabisan energi. Dengan mengucapkan perpisahan kepada Steve, Peggy lalu mendorong monster itu dan menghilang masuk ke dalam portal. Steve tentu saja berduka karena kehilangan wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Puluhan tahun kemudian, Nick Fury mengaktifkan Tesseract, lalu tiba-tiba Kapten Carter keluar dari portal itu bersama dengan potongan tentakel monster yang dia kalahkan. Ketika tahu waktu sudah berlalu 70 tahun, Peggy langsung sedih karena mengingat Steve. Dan episode 1 What If habis di situ. Kemudian kita berpindah ke What If episode 9. Ketika Kapten Carter menjadi anggota dari Guardians of the Multiverse, kelompok yang dibentuk oleh The Watcher untuk mengalahkan Ultron. Saat sedang menjalankan misi di kapal Lemurian Star, Kapten Carter dihadapkan dengan Batroc the Leaper seperti Kapten Amerika di film Kapten Amerika The Winter Soldier. The Watcher lalu memanggil Peggy dan ikut mengumpulkannya bersama anggota lain. Ada Star-Lord T'Challa, Killmonger Black Panther, Gamora Zen Hoberry Ben Titan, dan Thor versi seenaknya. Di sana dijelaskan oleh Strange Supreme rencana untuk mengalahkan Ultron menggunakan Infinity Crusher milik Gamora. Berkat bujukan Peggy, Natasha Romanoff dari Universe Ultron berhasil diyakinkan untuk percaya kepadanya, mengingat mereka adalah teman di Universe Kapten Carter. Dan kemudian Guardians of the Multiverse bertarung habis-habisan melawan Ultron. Setelah ditemukan kalau Infinity Crusher milik Gamora tidak bisa bekerja, Carter bekerja sama dengan Romanoff untuk melumpuhkan Ultron, di mana panah Clint Barton yang berisi AI Arnim Zola berhasil ditancapkan. Ini membuat Zola mengambil alih tubuh Ultron dan menghancurkan pikiran Ultron. Kemudian dia terlibat pertarungan dengan Killmonger. Namun untungnya ada Strange yang berhasil mengirim Zola dan Killmonger ke dalam Pocket Universe. Setelah Universe dipastikan selamat, The Watcher mengirim kembali semua anggota termasuk Peggy ke Universe asal mereka. Dan di post credit scene episode 9 What If, dengan bantuan Natasha, Kapten Carter malah menemukan Hydra Stomper di kapal Lemurian Star. Dan masih jadi misteri siapa yang akan mengenakan itu. Atau apakah mungkin justru Steve Rogers yang masih hidup sama seperti dengan Bucky Barnes di MCU? Entahlah apakah cerita Kapten Carter setelahnya akan diceritakan di Doctor Strange 2 nanti. Namun yang pasti dia akan terlibat cukup banyak di film itu, mengingat Peggy merupakan salah satu anggota Illuminati, kelompok yang cukup penting dari seluruh multiverse. Walaupun ada kemungkinan ini merupakan versi berbeda dari Kapten Carter yang ada di What If. Meski begitu, setidaknya kita berhasil melihat adaptasi live action dari karakter yang satu ini.